Selamat pagi, salam sehat. Berikut ini Bapak jelaskan tentang gelombang listrik. Gelombang listrik sebenarnya sudah harus dimengerti pada kelas-kelas sebelumnya, kelas 10 atau kelas 11. Khususnya pada saat mempelajari penyarah listrik. Ya, penyarah gelombang itu dioda rectifier. Tapi supaya lebih jelas, berikut ini kita bahas kembali ya. Gelombang listrik, bentuk gelombang listrik ini ya, karakteristiknya ada 3 setiap gelombang, yaitu ada perioda, ada frekuensi, ada amplitudonya. Yang tentunya sudah anak-anak kami baca sebelumnya ya. Kemudian klasifikasi bentuk gelombang listrik itu ada yang unidireksional, ada bidireksional. Nah, kita fokuskan mulai dari sini. Unidireksional itu hanya berada pada titik 0 ke arah positif atau dari titik 0 ke arah negatif. Ya. Ini nanti bentuk gelombangnya akan Bapak tunjukkan. Kemudian yang bidireksional, dia ada di titik 0 ke arah positif, ada juga dari titik 0 ke arah negatif. Nah, contohnya sinusodal. Nah, ini dia contohnya. Yang termasuk bidireksional yakni gelombang sinus. Kemudian gelombang segitiga. Sedangkan nanti yang unidireksional yaitu gelombang kotak, persegi, dan gigi gergaji. Lebih jelasnya seperti berikut ini. Gelombang sinus kita mulai dari titik 0. Titik 0 ke arah positif negatif ini nanti disebut amplitudo. Ya, dari titik 0 ke arah kanan ini disebut waktu T. Jadi yang dimaksud tadi bidireksional itu ada dia di titik positifnya, dari titik 0 ke positif, dia berada juga sebagian dari titik 0 ke negatif. Itu dia. Sama dengan yang bentuk segitiga. Dari titik 0 ke arah positif ada, kemudian dari titik 0 ke arah negatif ada. Ya, dia satu gelombang begini dia. Sedangkan yang bidireksional, yang unidireksional, dia hanya berada di ini, positif saja atau nanti hanya di daerah negatif saja, dari titik 0 ke negatif, dari titik 0 ke positif. Sama dengan ini ya, persegi. Persegi ini ada dua macam. Nanti ada yang positifnya lebih banyak. Ini kebetulan ini positifnya lebih banyak, nolnya lebih sedikit. Nah, ini nanti berhubungan dengan digital, karena digital hanya ada 1 dan 0. Ya, 1 0 1 0. Jadi dia di arah 1 lebih sedikit, di arah 0-nya lebih banyak. Atau bisa sebaliknya, di arah positif satunya lebih banyak, 0-nya lebih sedikit. Nah, itu termasuk bentuk gelombang persegi. Tapi kalau sama dia satunya dengan 0-nya, disebut dia gelombang kotak. Kemudian dia ada lagi bentuk gelombang segitiga. Ya, ini juga dia dari titik 0 ke positif atau dari 0 ke negatif nanti. Nah, kayak yang 3 ini, kotak, persegi, ya, kemudian ini gergaji, ini digolongkan ke unidireksional. Ya. Sedangkan yang sinus ini dan segitiga ini digolongkan ke bidireksional. Ya, bidireksional. Oke, akan kita bahas satu-satu bentuk gelombang sinus. Ya,
itu tadi, kemudian gelombang kotak, gelombang persegi, gigi gergaji, dan segitiga. Ya, ini akan bisa sudah kami sekalian bacanya dengan teliti. Kita kemudian fokuskan ke ini. Bagaimana yang dimaksud dengan satu gelombang? Nah, ini dia. Nah, di sini fokusnya. Ya. Tadi sudah ada titik nolnya. Titik nol ke arah positif. Ya. Ini ke atas. Berarti dia nanti menyatakan amplitudo positif. Kemudian ke bawah. Ini amplitudo negatif. Yang dimaksud satu gelombang itu adalah pergerakan dari titik 0 menuju 1, 2, 3, dan kembali ke 0. Ya. 4. Artinya berarti ada satu puncak, ada satu lembah. Kalau dia bergerak dari 1, berarti dari 1. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti setengah puncaknya di sini, setengah positif puncaknya, 1 pun lembahnya, berarti ini setengah tambah setengah, maka ini tetap juga disebut satu gelombang. Tadi ada periode, ya, T. T itu sudah anak kami sekalian membacanya, T adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang. Jadi berarti dari 1 ke 5 itu T. Ya. Sedangkan amplitudo tadi sudah dijelaskan dan anak kami sekalian sudah bacanya adalah simpangan terjauh dari satu gelombang. Simpangan terjauh ke arah positif atau simpangan terjauh ke arah negatif. Ya. Sedangkan frekuensi adalah jumlah atau banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu detik. Jadi ini sekali, 2 kali, setengah kali. Jadi kalau misalnya dalam satu detik terbentuk ini berapa gelombang ini? 1, 2, setengah. Berarti nanti gambar ini menyatakan bahwa frekuensi adalah 2,5 Hz. Ya. Berikutnya ada dari titik 0 ke puncak atas paling tinggi atau amplitudo maksimumnya disebut nanti tegangan puncak, ya, atau tegangan maksimum. Sedangkan dari puncak ke puncak, titik atas paling tinggi ke lembah paling rendah disebut tegangan puncak-puncak. Ya. Ini asal katanya adalah fault peak atau fault peak to peak, puncak-puncak. Ya, kebetulan awal-awal katanya sama dengan Indonesia. Jadi fault puncak, puncak-puncak. Oke. Ini sudah dijelaskan tadi. Kemudian panjang gelombang. Apa itu panjang gelombang? Panjang gelombang hampir sama dengan T, ya. Itu jarak dari satu gelombang ini dengan pengulangan gelombang berikutnya. Berarti ini satu gelombang ini jaraknya ini kemarin, ya, bersama dengan T dia, ya, T besar periode. Ya, nanti rumusnya ini lambda C per F. Ya. Oke, kalau dia bentuk seperti ini juga, ya ini sama. Yang mana itu satu gelombang? Ya, ini dia. Ya, ada satu puncak, ada satu lembah, dan seterusnya. Ya, puncak-puncaknya puncak tertinggi dihitung di sini. Oke. Sudah dijelaskan di situ, sudah kami baca, ya, hubungannya ini F sama dengan seperti T sama dengan seper F. Kemudian panjang gelombang tadi lambda sama dengan C per F atau F sama dengan C per lambda. Ya. Oke, ini puncak-puncak. Sedangkan tegangan puncak adalah setengah dari tegangan puncak-puncak. Efektif adalah 0,707 kali V max. Oke, ini ada contohnya. Ya. Buat contohnya, sebuah pemancar radio FM bekerja pada frekuensi 100 MHz. Hitunglah panjang gelombang pemancar tersebut. Berarti diketahui C.
Kenapa C ini sudah tetapan? Kecepatan gelombang elektromagnetik yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Sedangkan frekuensinya adalah 100 MHz. 100 MHz ya. Oke. Berarti lambda adalah C per F. C-nya tadi nih 3 kali 10 pangkat 8, berarti 3 kali 100 juta ya. Per 100 mega itu juga sama dengan 100 juta. Berarti 100 jutanya dengan ini habis, tinggal 3 ya, maka ini adalah 3 meter. Panjang gelombangnya 3 meter. Kemudian di sini, nah ini contohnya berikutnya. Hitunglah periode, frekuensi, puncak-puncak efektif dari tampilan hasil pengukuran osiloskop berikut ini. Nah, ini dia, perhatikan. Jadi satu gelombang tadi nih, terus sampai kemari, atau dari sini terus sampai kemari, dan seterusnya. Oke, kita lihat. Ditentukan volt per dip. Ini misalkan dia yang mengukurnya adalah channel 1. 2 volt, time per dipnya 5 mikrosekund. Maka kita hitung, volt puncak-puncak adalah jumlah dip satu gelombang kali volt per dip. Dip satu gelombang. Ingat, kalau dia yang menyatakan tegangan berarti vertikal. Nah, ini dia. Ya, vertikal. Berapa dia vertikalnya? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka ini 6. Duanya dari mana ini nih? Volt per dipnya tadi ditentukan 2, maka 6 kali 2 12 volt puncak-puncak. V maksimum atau V puncak adalah setengah dari tegangan puncak-puncak. Setengah dari 12 sama dengan 6. Berapa efektifnya? 0,707 kali tegangan puncak. Tegangan puncaknya berapa? 6. Kalikan. Hasilnya 4. 0,707 kali 6 sama dengan 4,242 volt. Ya. Kemudian kita masuk ke periode. Periode tadi jumlah dip satu gelombang kali time per dip. Jumlah dip satu gelombang itu berarti yang dihitung dari ini ke sebelah kanan. Ya, tadi dari sini 1, 2, 3, 4. Atau bisa dari sini 1, 2, 3, 4. Ya. Berarti 4. Dip satu gelombang 4. Kemudian time per dip. Time per dip sudah ditentukan ini 5 mikroskop. Nah, kita kalikan. 4 kali 5 mikro itu berapa? 10 pangkat minus 6 pada pelajaran sebelumnya. Jadi 4 kali 5 kali 10 pangkat minus 6 sama dengan 4 kali 5 20. 20 kali 10 pangkat minus 6. Ini kita ganti lagi. 20 itu adalah 2 kali 10 pangkat 1. Kita kalikan lagi. 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 6. Hasilnya 10 pangkat minus 5. Berarti hasilnya 2 kali 10 pangkat minus 5. Ya. Oke, baru kita masukkan ke rumus. F sama dengan seperti seper. Nah, T-nya ini tadi 2 kali 10 pangkat minus 5. Berarti seper 2 kali 10 pangkat minus 5. Ini pisahkan. Seper ini menjadi setengah kali seper 10 pangkat minus 5. 10 pangkat minus 5 ini seper 10 pangkat minus 5. Pada pelajaran sebelumnya sudah bisa kita langsung rombak menjadi 10 pangkat 5. Jadi 10 pangkat 5 itu berapa? 100.000. 100.000 kali setengah. 50.000 atau 50 kHz. Ya, begitu dia. Ya. Kemudian yang mungkin belum ini dicoba, ini sama dengan pelajaran sebelumnya. Ya, waktu mempelajari penyiaran gelombang. Ya, ini sudah Bapak buat contohnya. Oke, ini dibaca-baca contoh yang Bapak berikan. Kemudian ini bisa diputar ulang. Mudah-mudahan sudah bisa dikerjakan. Ya, ini ada contoh soalnya.